Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang codingan yang setelah saya buat, yaitu dalam materi yang ke berapa ini, yang artinya itu materi listnya dari universitas saya. Oke. Jadi di sini kita akan membahas mengenai list. Yang pertama, kita langsung saja di data pertama. Jadi di data pertama ini kita akan membuat variabel yang berisikan data-data. Mengapa kita menggunakan list? Karena pada list itu kita bisa menyimpan banyak data seperti integer, float, string, boolean, dan lainnya. Jadi ibarat kata list ini seperti wadah yang bisa menampung banyak jenis data seperti itu. Di sini kita akan menulis data pertama ada 675, data kedua 488, data ketiga 426, data keempat 463. Selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh pada data pertama. Di sini saya menulis jumlah pertama, artinya jumlah pada data pertama, menggunakan kata sum untuk menjumlahkan seluruh anggota pada data pertama di sini. Nanti untuk outputnya akan saya tunjukkan di akhir video. Selanjutnya untuk print adalah untuk memunculkan di output. Jadi jika kita tidak menuliskan print ini, maka pada output kita tidak bisa melihat hasilnya seperti itu. Di sini kita menulis jumlah data pertama, misalkan jumlah data pertama sama dengan jumlah pertama seperti itu. Jadi jumlah pertama itu didapat dari sum data pertama atau jumlah seluruh dari data-data pertama. Selanjutnya pada rata pertama, yaitu artinya kita akan mencari rata-rata pada data pertama. Di sini kita menggunakan jumlah pertama seperti yang tadi saya katakan pada awal-awal. Jumlah pertama itu adalah jumlah dari seluruh pada data pertama. Selanjutnya kita akan menggunakan tanda bagi untuk mencari rata-rata. Seperti kita tahu, rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyaknya data seperti itu, teman. Kita menggunakan len untuk len ini mendemonstrasikan berapa banyak jumlah data pada data itu sendiri. Misalkan di sini data pertama, maka len di sini itu akan menunjukkan angka 3 karena pada data pertama itu kita memiliki 3 anggota data itu sendiri. Seperti itu. Ini print juga sama seperti print yang di sini. Selanjutnya ini lanjut ke data yang menurun. Jadi di sini saya tulis menurun karena kita akan mencari dari 6 pada data pertama, terus 4 data kedua, 3 dan keempat, seterusnya. Jadi di sini menurun di sini artinya pada suku pertama ini suku pertama data pertama, suku pertama data kedua, dan seterusnya. Karena itu saya tulis menurun saja. Selanjutnya kita akan menuliskan data menurun. Nah, pada data menurun ini dituliskan data pertama, terus ada kurung tegak begini ya, kurung siku saya menyebutnya. Kurung siku 0. Kurung siku 0 di sini itu artinya itu pada data pertama angka 0 di sini itu menunjukkan suku pertamanya. Jadi suku pertama pada Python ini dimulai dari 0 seperti itu. Misalkan data pertama di sini, misalkan ini data pertama 0, maka akan memunculkan data pertama suku pertama seperti itu. Kalau ke data pertama dalam kurung siku 1, maka nanti akan memunculkan angka 7 seperti itu. Selanjutnya pada jumlah menurun pertama kita tulis sum untuk menjumlahkan seluruh pada data menurun pertama. Jadi data pertama kurung siku 0, terus data kedua kurung siku 0, itu semuanya kita jumlahkan menggunakan
sum data menurun pertama, seperti itu. Pada data menurun kedua juga sama demikian, untuk ketiga juga sama. Selanjutnya di sini kita print dulu ya untuk jumlah datanya. Sebagai contoh misalkan jumlah pada data menurun pertama, jadi nanti kita akan memunculkan jumlah menurun pertama menggunakan print ini seperti yang tadi di atas tadi. Selanjutnya untuk rata menurun kita gunakan jumlah menurun pertama dibagi menggunakan len data menurun pertama. Di sini len data menurun pertamanya ada, misalkan dari sini ya, ini ada satu data ini, terus 2, terus 3, terus 4. Jadi nanti jumlah menurun pada pertama ini akan dibagi 4 untuk mendapatkan rata-rata menurun. Selanjutnya kita tulis print lagi untuk memunculkannya pada di output, dan hasilnya seperti ini. Tadi pada jumlah data mendatar pertama kita mendapatkan 18, data mendatar kedua kita mendapatkan 20, dan seterusnya. Terus pada rata data mendatar pertama kita mendapatkan 6,0, terus rata pada data mendatar kedua kita mendapatkan 6,667, dan seterusnya. Terus pada jumlah data menurun pertama 18, seterusnya hingga menurun ketiga, dan terakhir pada data menurun pertama memiliki rata-rata sebesar 4,5, dan seterusnya sampai akhir. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya. Terima kasih.